Ya, pemirsa, industri besi dan baja nasional masih diselimuti berbagai tantangan dan salah satunya kondisi pasokan berlebih komoditas logam dasar tersebut di pasar global. Industri besi dan baja nasional masih diselimuti berbagai tantangan, salah satunya kondisi pasokan berlebih komoditas logam dasar tersebut di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan industri baja sebesar 10,86% pada kuartal 3 2023 harus dijaga dengan melindungi pasar domestik. Pemerintah melihat kelebihan pasokan di pasar global yang terjadi saat ini menjadikan Indonesia sebagai target pasar untuk produk-produk baja berlebih tersebut. Untuk itu penting menjaga industri nasional tetap tangguh. Di sisi lain Erlangga menuturkan bahwa kebutuhan besi dan baja untuk konstruksi dan baja nasional didukung permintaan dari sektor konstruksi dan otomotif yang terus melesat. Sementara itu kebutuhan untuk sektor konstruksi sebanyak 6 juta ton, pemerintah memproyeksi demand dari konstruksi akan meningkat didorong kebijakan PPNDTP 100% untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri baja dibayangi kelebihan pasokan di pasar global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Ketua Umum di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Ya, halo, selamat pagi Pak Purwono. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini nih Pak Purwono dari volume produksi dan juga angka penjualan industri baja di tanah air. Oke, terima kasih Mas Pras, pemirsa semua. Industri baja termasuk sektor yang cukup bagus recovery-nya setelah COVID ya. Jadi pada masa COVID kemudian saat ini kita bisa katakan kita sudah kembali ke level sebelum COVID ya. Untuk demand atau konsumsi kita sudah kembali menyentuh di atas 15 juta ton per tahun ya. Jadi sekarang ini kita di angka antara 16-17 juta ton per tahun. Setelah sempat waktu COVID kita jatuh di angka 12-13 ya, tapi ini sekarang sudah kembali ya. Kemudian kalau terkait dengan produksinya sendiri, sebetulnya kita juga sudah cukup meningkat ya, dihitung dari utilisasi yang pada masa COVID tergerus ya, di bawah 50%, sekarang kita sudah mulai merangkak di atas 50%, kira-kira di 60-70%. Ini juga dibarengi dengan angka ekspor yang juga meningkat dari tahun ke tahun, tetapi memang tadi kita masih mempunyai PR, yaitu masih cukup besarnya impor lah. Nanti ini kita yang akan lebih detail ya mengenai bagaimana sih kita lihat impor baja ini. Nah, lantas terkait dengan kondisi tadi begitu sudah mulai optimal dan ini juga tercermin dengan utilisasi di permesinan paling tidak di industri baja sendiri, Pak Purwono. Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari laporan pemerintah Kementerian Perindustrian terutama ya bahwa perkembangan industri metal ya termasuk dalamnya baja itu kan sudah 2 digit ya, di atas 10% ya di dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi antara pelaku pasar yang diwakili asosiasi dengan Kementerian Perindustrian dalam mensiasati isu-isu impor. Jadi impor itu kalau di masa yang lalu kan kita selalu hanya menonjolkan sisi negatifnya saja tanpa melihat bahwa sebetulnya kita pun juga butuh impor karena di dalam struktur industri baja di Indonesia itu memang balance kapasiti antar hulu ya, kemudian intermediate dan downstream itu memang belum balance. Jadi sehingga kita tidak bisa bicara impor itu hanya satu gelondongan itu yang global, tapi kita harus mulai berani bicara secara detail. Mana yang memang kita perlu impor, yang mana yang tidak ya, itu harus tidak boleh lagi kita bicara cuma angka-angka yang besar begitu ya, tapi harus diproduk. Nah, kalau dari sisi jenis-jenis baja yang diproduksi kemudian dipasarkan di dalam negeri ini seperti apa saja?
Sebetulnya hampir semua jenis baja Hmm, di Indonesia buat ya. Di oke. pohon industri itu yang menjadi masalah adalah balan kapasitas. Misalnya Hmm, kalau namanya swasta itu kebanyakan pasti mereka tertarik di industri hilir karena apa namanya investasinya tidak terlalu besar, kemudian mhm, returnnya baliknya cepat. oke. Sebaliknya kalau kita ke hulu itu pasti modalnya sangat besar. Biasanya BUMN atau pemerintah atau Hmm, multinasional yang kuat ya iya, seperti iya. itu. Sehingga itu yang menjadi masalah. Sehingga isu terhadap over capacity itu sebenarnya untuk Indonesia khususnya umumnya ASEAN itu sebenarnya kebalikannya. Jadi sebenarnya kita apa namanya negara-negara barat itu kan mau membatasi penambahan kapasitas terutama Cina. Iya. Sedangkan negara ASEAN termasuk Indonesia sebetulnya kita masih kurang. Harusnya kita Hmm. di sisi yang sebaliknya kita ingin menambah kapasitas bukan dikurangi kapasitas. Itu kira-kira Mas Pras. Nah, kalau bicara sektornya nih, lantas kira-kira sektor usaha apa nih selama ini ya yang menjadi penopang dari kinerja industri baja nasional nih Pak? Dan kemudian seberapa besar sih serapan produk baja tadi di sektor-sektor tersebut? Secara tradisional untuk negara berkembang seperti Indonesia pastilah driver daripada konsumsi penggunaan baja itu masih di sektor konstruksi. Oke. Ya, untuk umumnya itu sekitar 60%. Bahkan kalau untuk Indonesia seperti kita ketahui dalam 2 dekade terakhir pemerintah menggenjot infrastruktur itu masuk dalam segmen konstruksi itu Iya. kita mencapai saat ini 76%. Jadi kalau dikatakan siapa yang atau apa driver Hmm. yang menyebabkan konsumsi baja itu dipakai secara besar-besaran itu ya masih di sektor konstruksi. Sekarang ini Hmm. sekitar 76%. Oke, dan Kementerian Perindustrian mencatat sektor industri baja sendiri tumbuhnya double digit nih Pak, 10,86% di triwulan ketiga tahun 2023 atau mencapai sekitar 159,41 triliun. Nah ini bagaimana Anda melihat, apakah pertumbuhan ini tetap terjaga dari awal tahun dan tren dari pertumbuhan ini juga masih akan terus positif? Harusnya kalau kolaborasi ya antara pemain dan juga tentunya difasilitasi oleh pemerintah Hmm, ya pasti ini akan bisa meningkat lagi karena pada saat kita berani duduk bersama oke. bicara kritis ya kita tidak hanya katakanlah demo atau apa namanya komplain appeal mengenai impor baja tetapi kita juga memilah secara detail ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama asosiasi mewakili pelaku baja. Artinya gini, Iya, iya. di produk apa sih yang kita harus perlu impor? Ya, misalnya untuk produk-produk yang terkait dengan apa namanya food rule misalnya Iya, CRC ini sebagai contoh. iya, iya. Itu kita hampir 50% masih butuh impor. Ya mari yang itu Hmm, saja gitu loh. iya, Tetapi iya. jangan sampai juga impornya kemudian tak terkendali. Oleh karena itu pemerintah sudah membuat sistem yang kita sebut dengan neraca komoditas. Ini saya rasa Hmm, prestasi bersama ya utama dari pemerintah untuk iya. dalam tanda petik mengendalikan impor sehingga isu impor itu tidak menjadi liar dipolitisir tapi ya mari Hmm, kita duduk bahwa yang harusnya impor memang untuk pengembangan industri iya. ya mari kita impor secara baik-baik tapi yang kita sudah bisa bikin ya marilah kita pakai produksi dalam negeri. Jadi kira-kira itu Oke. yang salah satu yang memicu pertumbuhan sektor logam ya, utamanya baja itu bisa double digit dan kami meyakini itu Hmm, bisa ditingkatkan lagi kalau penggunaan atau implementasi dari neraca iya. komoditas ini bisa dijaga bersama. Oke, pemerintah tadi di awal sudah menyatakan begitu. Memang ada kelebihan pasokan nih di pasar global. Apakah ini akan mengancam industri baja nasional? Tahan dulu jawabannya, Pak Purwono. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kontribusi sektor besi dan baja. Begitu kita akan cermati dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Ya, di tahun 2019 kita lihat kontribusi dari sektor besi baja begitu ya terkait dengan perkembangan ataupun aktivitas ekonomi Indonesia sekitar 8 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2022 tercatat 8,5 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya kita lihat nilai ekspor besi dan baja di Oktober 2022 itu tercatat 2,3 miliar, sementara
kita bandingkan dengan Oktober 2023, 2,45 miliar dolar Amerika. Lebih tinggi baik secara tahunan, kemudian secara bulanan di bulan September juga tercatat 2,32 miliar dolar. Berarti memang ada kenaikan ya dari nilai ekspor besi dan baja Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan hari ini bersama dengan Bapak Purwono Widodo. Baik, Pak Purwono, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai tadi adanya kelebihan pasokan dari produk baja di pasar internasional. Nah, sejauh mana sih kalau Anda melihat ini menjadi ancamankah bagi industri baja di Indonesia atau Anda melihat masih belum? Sebetulnya kalau kita Ya, bicara mengenai kelebihan pasokan, ya, ini secara simpel itu berhadapan antara Cina hmm, dan non-China. oke, Seperti kita ketahui, produksi baja dunia itu kan sekitar 1,8, 1,9 ya, miliar ton ya per tahun. oke, Cina itu memproduksi separuhnya, hmm, tepatnya 54%. Jadi kalau kita bicara masalah oversupply pasti berhadapan itu. Nah, hmm, bagi ASEAN dan Indonesia tentunya kekhawatiran itu wajar ya, ya, karena kalau Cina apa namanya tidak menurunkan produksinya pasti larinya ke ASEAN dan Indonesia, dan itu pun pasti dengan harga murah. Makanya hmm, beberapa bulan yang lalu saya memimpin delegasi ASEAN Iron and Steel Council ya, kebetulan oke, Indonesia saat ini gilirannya saya sebagai apa namanya presidennya hmm, memimpin dialog dengan China Iron and Steel Association di Beijing. hmm, Yaitu juga salah satu keprihatinan atau wanti-wanti kita kepada teman-teman di Cina agar hal yang serupa di beberapa tahun yang lalu tidak terulang dengan membanjiri baja ASEAN dan Indonesia saja. Kelihatannya itu cukup baik ya, jadi artinya koordinasi ataupun apa namanya dialog ya antara ya, ASEAN dengan China melalui asosiasi itu cukup baik. Oleh oke, karena itu mereka akan saat ini juga tidak terlalu seperti tahun-tahun yang lalu impornya atau ekspor ke Indonesianya naik tajam, itu belum hmm. seperti itu. Baik, tapi dari sisi produksi kita begitu untuk industri besi dan baja sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri atau tidak? Kalau Anda katakan tadi kan konstruksi, infrastruktur, kemudian hilirisasi ini kadang-kadang memang menjadi salah satu sektor juga nih yang mendukung industri besi dan baja Indonesia. Secara umum sebetulnya 60-70% sudah bisa kita penuhi. Tadi kan saya Hmm, bilang bahwa kami di asosiasi dengan pemerintah sekarang ini duduknya kita harus detail ya. Kalau hmm, secara umum angka-angka gitu kan nanti akan jadi isu yang politis lagi. Jadi kita bilang, betul. ini untuk produk hot roll coil misalnya, Hmm, ini kita ada kapasitas sekian, ya, kemudiannya sekian. Jadi sebetulnya kita udah bisa memenuhi. Jadi kalau normal itu impor pasti ada. ya, Normal impor ya sekitar 15-20% ya. Bukan hmm, kayak dulu sampai 50% ya. ya, Tapi ya, untuk yang produk cold roll misalnya, cold roll yang nanti dipakai untuk baja ringan, kemudian untuk apa namanya atap dan sebagainya, itu kita baru bisa memenuhi 50%. Jadi mari hmm, kita usahakan bagaimana misalnya apakah dari negeri tetangga Vietnam ya kita bicara baik-baik dengan cara apa neraca komoditas tadi. Nah ini kelihatannya yang harus dijaga supaya kedepannya kita tidak bicara baja yang mana yang kita harus impor gitu kan. oke, Global terus, kalau global seolah-olah jadi kayak kita diadu ya antara hmm, lain dengan pemerintah, seolah-olah regulator tidak bekerja, kemudian seolah-olah pemain itu isinya cuma pemerintah saja. Yang kita komplain itu kan dua hal. Jadi hmm, yang kita bisa memproduksi ya tolong dilindungi itu kan. Karena memang di dalam WTO pun ada 3 alat kan untuk ya, melindungi ya. apa Se- namanya anti dumping, CVD ya. dan apa namanya safeguard itulah itu dipakai kalau untuk melindungi Hmm. itu mas. Baik, tapi sejauh ini menurut Anda bagaimana dengan penjagaan ataupun sama-sama begitu untuk mengantisipasi tadi baja-baja tadi masuk ke Indonesia? Apakah sudah tadi ada katakan ini sudah bekerja, ada berkolaborasi dengan baik begitu? Apakah ini sudah cukup optimal saat ini? Optimal belum, tapi Hmm, sangat membaik. Sangat hmm, membaik itu artinya gini, semua pihak sudah mulai mau duduk bersama ya. hmm, Seperti kemarin kita barusan melakukan apa event untuk Asia Business ya, Forum kan asosiasi semua duduk, pemerintah duduk. Jadi sudah pengertiannya sudah mulai ya. Hanya masalah implementasi seperti apa supaya kita juga tidak melanggar ketentuan dari WTO karena kita kan ya juga itu dia. anggota dari Hmm, WTO. Jadi intinya gitu. Tapi sebagai prinsip hmm, semua negara menghadapi kondisi global ekonomi yang melemah, ya, kemudian ada ekses itu pasti akan melindungi apa namanya kepentingan domestiknya. Di Indonesia
Hmm, Tool itu sudah ada, misalnya dengan PTKDN, Program Peningkatan Penggunaan Buku Dalam Negeri. oke. Kemudian Kementerian Perindustrian mengeluarkan sertifikat TKDN. Sebenarnya kalau itu dijalankan secara konsisten, ya baik oleh pemerintah, oleh swasta yang memiliki proyek maupun oleh para kontraktor ya Mhm. EPC, saya rasa sebenarnya kita sangat cukup untuk bisa berkembang bersama. Oke. Nah, bicara mengenai importasi besi dan baja sendiri yang Anda katakan memang ini menjadi bagian yang perlu juga kalau kita lihat baik kaitannya dengan bahan baku begitu yang dibutuhkan oleh industri baja di tanah air. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi ketersediaan bahan baku dan juga ini kan pasokan energi penting juga nih di industri baja sejauh ini, Pak? Ya, industri baja itu Hmm, kan terdiri dari industri hulu, hmm, upstream, kemudian industri antara ya, atau intermediate, kemudian industri downstream. Kalau kita ngomong industri upstream yang mengolah dari biji besi, katakanlah iron ore, kita pasti akan sangat tergantung kepada impor karena ya, domestik tidak bisa memenuhi. Ya. Kalau kita oke. bicara bahan baku, sampai dengan semi product, slab untuk Hmm, flat product, billet untuk long product, itu pun kita masih tergantung impor. Nah, ya, dari sisi ini pastilah besar impornya. Nah, ini yang kita tidak boleh berdebat di situ. Kemudian di intermediate itu ada rolling. Kalau di flat product itu ada hot roll coil, di long product ada wire rod misalnya. oke. Nah, di sini kita mulai harus menjaga karena bahan baku billetnya tadi kan sudah didatangkan. Nah, wire rod ataupun HRC sebagai intermediate produk untuk downstreamnya, apakah itu pabrik seng, galvalum ya, coated, Hmm, atau pakai itu pabrik paku untuk long produk, itu kan harus dilindungi juga, jangan sampai di downstream menyatakan bahwa oh kami lebih murah kalau impor gitu kan, maka impor ya intermediate-nya akan mati nantinya. Itu harus oke. di sini pemerintah harus mulai menjaga, oke, Hmm, berapa yang bisa diproduksi domestik, berapa yang harus diimpor. Nah, yang sekarang paling kritikal yang belum tuntas kita selesaikan dengan pihak pemerintah adalah yang pengguna. Karena setelah tadi upstream, mhm, intermediate, downstream, yang berikutnya pengguna. Pengguna itu misalnya baja lapis itu digunakan untuk baja ringan, untuk iya. nomor itu sebenarnya sudah pengguna. Nah, ini yang impornya harus dijaga, didudukkan. Ini kan downstream-nya Indonesia kan sudah sangat cukup. Kalau Anda mau impor ya pakailah tadi Itu dia. neraca komoditas. Jadi kalau Iya, iya, iya. itu yang sudah dibangun oleh pemerintah di dalam setahun 2 tahun terakhir ini kita bisa Mhm, mhm. sepakat Iya, kita paham. maju bersama, maju. Jadi impor silahkan tetapi terkendali ya kan. Mhm. Kemudian industri juga maju. Maka kalau tadi berkembangannya oleh Pak Menko Berkemenhan di bidang apa namanya Iya, iya. 2 digit, ini yakin masih 2 digit itu bukan bukan 10 koma, yakin masih Mmm. bisa di atas, artinya di 20-an itu masih masih room-nya masih Iya, ada. iya, iya. Nah, berarti Pak Purwono, strategi apa yang harus dikuatkan untuk menjaga tadi sinergi kinerja dari industri hulu ke hilirnya begitu yang sudah terjaga ini akan tetap bisa memberikan kontribusi ya terkait dengan, kebutuhan baja dan juga perekonomian nasional. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Purwono. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Ketua Umum di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Baik Pak Purwono, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai strategi yang harus dikuatkan. Kalau tadi Anda katakan pentingnya menjaga kinerja yang sudah ada, sinergi dari produksi baja nasional kita dari hulu ke hilir. Sementara ujungnya yang Anda katakan dari sisi konsumsinya ini yang perlu dijaga. Ini seperti apa? Ya, Indonesia beruntung stabil ekonominya, Hmm, pertumbuhan ekonominya, sehingga kita menciptakan pasar yang bagus. oke. Sementara di negara lain, terutama kalau kita ngomong baja tidak lepas dari Cina. Hmm, Cina sekarang ekonominya lagi melemah, sehingga dengan kapasitas yang tadi kita sampaikan di atas 1 miliar, dia di atas 1 miliar juta, hmm. 1 miliar ton per tahun, ya. Jadi kalau dia ekonominya melemah, serapan domestiknya melemah, maka pasti akan dilempar ke keluar termasuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita harus duduk dengan pemerintah, dengan tool yang tadi neraca komoditas kita bisa mengendalikan impor. Nah, kemudian yang paling mendasar bagi kita di industri baja adalah masih rendahnya konsumsi. Jadi kalau per kapita konsumsi di Indonesia itu dari puluhan tahun, dari sejak tahun 90-an nggak berubah, masih Oke. di kisaran 67 kilogram per kapita. Nah, ini bagaimana kita dengan pemerintah ya tentu saja meningkatkan penggunaan baja ini gitu kan. Hmm, Memang ada infrastruktur oleh pemerintah, ada IKN ya. itu cukup membantu, tetapi belum bisa mengerek
supaya konsumsi kita itu bisa di atas 100 kilogram per kapita. Ini yang menjadi PR bersama, bagaimana penggunaan pangan baja Iya, iya. di apa namanya, bisa dilakukan secara masif, seperti itu. Baik, tapi yang lebih utamakan sebenarnya strategi dari industrinya kah? Atau mungkin kepada daya beli masyarakat yang harus ditingkatkan? Mengingat kan beberapa sektor tadi memang sedang digenjot begitu oleh pemerintah, infrastruktur, kemudian hilirisasi sendiri nih Pak Purwono. Beberapa PR di internal kita sebenarnya di asosiasi itu juga masih adanya praktek-praktek yang tidak sehat di dalam berbisnis. Apakah itu yang tidak fair? Jadi Oke. sering kan Mas Bas dengar adanya baja apa namanya banci ya. Ya, Jadi ukurannya loh ya 10 yes. mili, jadi Iya, melakukan dan iya. sebagainya. Ini kan nggak fair ya seperti lah. Kalau Hmm, ini memang PR kita, terutama di asosiasi ya bersama oke, pemerintah, gimana pengawasannya. Kemudian yang kedua adalah masalah distribusi. oke. Jadi baja ini masih apa namanya senternya masih di Jawa, ya Hmm, penggunanya masih di Jawa. Jadi kadang-kadang kalau orang luar Jawa mau menggunakan baja, mana orang di tokonya juga nggak lengkap gitu kan. Nah iya, ini iya. juga bagaimana supaya industri baja itu tidak hanya di Jawa, ya penggunanya juga tidak hanya di Jawa. Ini juga PR kedua. Kemudian yang PR ketiga ya tentunya ya di samping apa namanya kita masih punya sudah punya klaster Cilegon yang intinya Kreator Steel, ada lagi satu lagi di Morowali ya di Kalimantan itu ya, Ya. yang ini tuh sebenarnya kita secara nasional masih butuh minimal satu klaster lagi karena Hmm, baja itu konsumsinya naik belajar dari negara-negara lain itu kalau memang produknya tersedia. Artinya gini, bukan kita menunggu ada demand dulu baru dibangun fasilitasnya, tetapi sebenarnya itu bisa dilakukan kebalik. Jadi fasilitasnya hmm, ada, produknya ada, maka masyarakat akan menggunakan baja. Nah itu kalau oke. dari strategi di bisnisnya. Kalau dari sisi nasional, mengingat bahwa tadi saya sampaikan di upstream itu kan besar investasi. 1 juta ton itu 1 miliar dolar. Tidak Wow. mungkin swasta di Indonesia bisa ke Iya, sana. iya. BUMN skala-skala kecil aja pasti juga sudah keberatan kalau tanpa Hmm, apa PMN dari pemerintah ya. Oleh iya, karena iya. itu kita mengundang kerjasama internasional. Kita sudah punya yang dengan posko untuk reaktor steel misalnya contoh Hmm, di Cilegon untuk 10 juta ton. Mungkin oke. ada lagi yang untuk klaster yang mana lah. Kalau secara hulunya kita penuhi maka antara atau intermediate dengan hilirnya itu juga pasti bisa bertambah kapasitas lagi. Nah, itulah yang akan mendorong kapasitas akan berkembang. Contoh negara tetangga yang paling berhasil dengan konsep itu adalah Vietnam. Vietnam itu pada saat tahun 90-an itu dia bajanya masih jauh di bawah Indonesia. Waktu itu konsumsi Hmm, produksi Indonesia sudah di atas 2 juta ton, dia masih ratusan ribu. Hari ini dia sudah di level 25 juta ton, kita di 15 juta ton. Karena itu oke. tadi jadi ada suatu contoh yang kalau kita mengembangkan apa baja itu harus kompak antara regulator pemerintah Iya, iya. dengan pelakunya. Baik, Yang kemudian hmm, beberapa strategi yang sudah digulirkan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat bagus. TKDN itu sangat bagus itu tuh. dia, betul. TKDN sangat bagus. Ya asal Hmm, konsisten aja. iya, iya. Memang kalau yang punya sertifikat TKDN misalnya di migas itu untuk pipa misalnya pipa Iya. baja 40% ya tidak boleh import ya harus tidak boleh seperti itulah. Kalau Hmm, semua instrumen yang sudah ada ini bisa dijalankan dengan kesadaran penuh dan konsisten baik oleh pelaku ya iya. maupun oleh regulator, saya rasa itu merupakan strategi utama sambil juga pesan kami ke pemerintah selalu keberpihakan ya kepada industri baja nasional tentunya harus dikedepankan Iya, pada iya. saat memilih antara produk impor dan produk domestik. Saya rasa Itu, gitu, Pak. baik. Berarti koordinasi, kemudian bagaimana menjaga pangsa pasar dalam negeri juga yang bagus, kemudian dari pelaku industri bajanya juga mematuhi aturan TKDN, kemudian ada SNI juga di sana, sehingga ini memberikan satu hasil ataupun produk juga yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas ya dari industri baja nasional. Baik Pak Purwono, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, tentunya menjadi insight menarik dalam mencermati industri baja nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi Pak Purwono. Terima kasih. Terima kasih Mas Ya. Pras, terima kasih selamat beraktivitas.